Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasyira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Shadaqallahul azim. Para jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan dan lindungan serta limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curah kepada baginda Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Dr. Yoyon, serta rekan-rekan yang hadir di kesempatan siang hari ini. Insyaallah saya akan melanjutkan kajian di bulan sebelumnya, yaitu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, bab tafsilu mudakhilis syaitan ilal qulub. Bab yang menjelaskan tentang celah atau pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama kirimkan Fatihah untuk orang tua kita semuanya. Wabil khusus al-musannif hadzal kitab Abu Hamid Al-Ghazali nafallahu bi ulumihi. Ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah di sini juga hadir ada Dr. Yani sama Pak Ustadz Dandi dan teman-teman LKK. Terima kasih Pak Abbas juga. Yuk mari kita bab yang kedua. Maju kata maju. Di bulan lalu pertama paket pintu masuknya setan yang paling ngejos, yang paling mudah untuk membuka ruang iman di dalam hati seseorang sehingga setan bersemayam lalu menjadi kekuatan adalah al-ghadbu wasyahwah, yaitu marah dan syahwat. Ya, syahwat macam-macam Pak. Dari mulai syahwat makanan, syahwat birahi, syahwat kekuasaan, itu semuanya masuk ke syahwat. Nah, kenapa ada orang yang mudah dimasuki kerasukan setan atau dimasuki dengan ilmu guna-guna dan sebagainya, santet, sihir? Ketika orang itu mudah membuka celah masuknya setan. Tetapi ketika dia sulit untuk membuka celah setan, ini aja ya. Jadi ketika, maaf gangguan teknis, tes, ulangi lagi ya. Di sini kita bisa melihat kenapa orang bisa mudah masuk kena dengan guna-guna atau sihir, apalagi santet gitu kan. Itu ketika celah setannya itu dibuka, benteng hati yaitu iman dibuka, digeser. Contoh misalnya ada orang dengki sama orang lain, lalu di dalam hatinya bergeser bahwa ini permainan, lupa kalau segala rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka setan gampang masuk.
Entah dia yang menyantet atau mengganggu orang dengan guna-guna, atau dia sendiri yang kena. Begitu. Oleh karena itu di bagian kedua ya adalah wa min abwabi al-azimah al-hasadu wal haras. Pintu masuknya setan dari bagian benteng yang tidak terurus dan tidak terawat yaitu hati kita adalah dengki dan ambisi. Dengki dan ambisi. Famuhimman kana al-'abdu harisan 'ala syai'in a'mahu harasahu wa asammahu. Maka ketika seorang hamba muncul rasa al-harisan ya, ambisi. Kalau bahasa kampung saya itu kada demes. Jadi ambisi ya ambisi buta ala syai'in. Kalau orang sudah ambisi terhadap sesuatu, a'mahu harsahu, maka akan membutakan baginya ambisinya, wa asammahu, dan dia akan menjadi tuli. Buta mata, tuli telinga. Jadi buta mata, tidak ada pendengaran, semuanya pokoknya labrak. Wa izqala hubbuka li syai'in ya ya'ma wa yasumma. Cintanya kalian terhadap sesuatu itu akan membutakanmu dan membuatmu tuli. Ya, makanya love is blind itu di situ. Cinta itu buta, ya, kan seperti itu. Cinta ke wanita, cinta jabatan, cinta harta, dan lain-lain lagi. Wa nurul basirah, dan adapun cahaya basirah, cahaya mata hati ya. Wa alladzi ya'rifu mudakhilis syaitan, dia yang menjadi CCTV, yang menjadi kontrol mudakhilus syaitan ya, celah masuknya setan terhadap diri kita melalui hati ketika lemahnya iman. Fa idza ghatahul hasad wal haras, maka ketika datangnya atau menyebarnya virus dengki di dalam hati dan virus ambisi, lam yubsir, maka dia sudah tidak bisa berfungsi lagi CCTV-nya. Saya jelaskan sedikit dulu. Ada basirah ya, ada basor. Basirah itu mata hati. Kalau basor, nah mata fisik, basor. Jadi kalau misalnya basirahnya yang sebagai kontrol terhadap ya gangguan-gangguan yang sifatnya itu penyakit hati itu sudah terganggu, terinfeksi oleh adanya rasa hasud, oleh rasa dengki ya, sama rasa ambisi, sudah tidak berfungsi lagi. Fahina idin yajidus syaitan farsatan, maka ketika ini semua terjadi, yajidus syaitan, maka setan menjadi kendalinya, setirnya. Masya Allah nih, kita ada guru spiritual, guru kehidupan saya di sini. Beliau banyak pengalaman sekali seperti apa diterpa masalah di sepa ini. Nah, ketika hati tetap jernih, maka ibarat bayi kemana aja bisa masuk. Jadi hati yang tenang itu membuka aura wajah, Pak. Tapi kalau hati yang dipenuhi dengan rasa kesal, dendam, ada ambisi, ada udang di balik batu, itu nggak bakalan seringan membawa badan ini. Karena apa? Ingat, manusia itu ada istilahnya brainwave. Ada apa? Gelombang otak. Kalau kita bilang nanti pokoknya kalau ini nggak berhasil, saya mau pakai plan B. Ternyata plan B ini curang. Orang tuh nyampe sebetulnya ada kecurigaan itu, terpancar auranya, betul ya, Pak? Iya, itu namanya kalau dalam segi apa dari psikologi itu seperti ada brainwave, gelombang otak. Auranya beda.
Maka dari itu sahabat sekalian, ketika setan menjadi kendalinya, fayuhsinu indal haris, maka akan menjadi baik kullama yuwassaluhu, setiap sesuatu yang bisa mendapatinya ila syahwatihi, terhadap apa yang diinginkannya. Pokoknya kalau dia udah seneng, semuanya jadi baik. Padahal di dalamnya ada manipulasi, ada korupsi, apalagi gratifikasi, segala cara dihalalkan. Tapi karena syahwat sudah membumbung, sudah ada di ubun-ubun, udah nggak kelihatan lagi. Jadinya benar aja gitu buahnya. Jadi 1000 dalil, ya, 1 dalil cukup untuk mencari kebenaran, tapi 1000 dalil akan dicari untuk menjadikan pembenaran, gitu. Mayuwassaluhu ila syahwatihi wa in kana munkaran wa fahisan, walaupun keadaannya itu munkar, bekerja sama dalam kejahatan, fahisah, pekerjaan kotor, keji, walaupun seperti itu, anggapannya baik. Makanya ada istilah korupsi berjamaah gitu kan, kejahatan yang bersifat berjamaah. Sampai di situ teman-teman paham? Ya. Jadi ada 2 yang membuat orang itu bisa terbuka celah setan dan mudah masuk. Bahkan begini, setan itu bukan cuman masuk dengan sendirinya, diundang bahkan. Mau percaya nggak? Banyak orang yang ngundang setan, bahkan digelarin karpet merah, ya kan? Tetangga beli mobil, kamu yang meriang, ya ini paling hasil korupsi. Itu bukan setan yang masuk loh, ya kan? Setan diundang, coba panggil di istrinya, tuh mama, masa baru kemarin dia udah beli ganti mobil lagi? Ini paling dari uang korupsi. Soalnya ini kan sekarang udah mau akhir tahun nih, macam-macam diundang, sampai dia nggak bisa tidur. Bahkan setan itu diinginkan, diundang untuk menemaninya melepas tidur karena pikirannya terus dengan kedengkian. Ibaratnya kayak tamu dikasih kopi, ya kan, ada goreng singkong segala macam. Udah gitu habis ini pak, nanti kita makan besar pak, udah sediain ikan bakar segala macam. Sama kayak gitu. Jadi setan itu terus membesar, energinya makin besar. Lama-lama kejadian seperti di Banyumas itu kan, atau di daerah mana itu ada tetangga, ya kan, parkir mobil, akhirnya disiram bensin, dibakar. Saking dengki apa, kesel, saking dengkinya, iri. Nah gitu. Yuk mari kita lanjutkan. Faqad ruwiya anna Nuha alaihissalam, maka diriwayatkan sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam lama rakibas safinah, ketika dia naik atas perahu, hamala fiha min kulli zawjain isnain, maka dia membawa dari setiap yang dibawanya ini, penumpangnya ini, zawjain isnain, berpasang-pasangan, kama amarallahu ta'ala, sebagaimana diperintahkan Allah ta'ala. Fara'a fis safinati, udah kumpul kan, diceritakan sampai 80 pasang atau 40 pasang 80 orang. Jadi umatnya Nabi Nuh itu 950 tahun Nabi Nuh, 1000 kurang 50, pengikutnya cuma 80 orang. Insya Allah ya. Tapi itu suatu pencapaian yang luar biasa. Makanya Nabi Nuh itu betul-betul dunia itu dibarukan, air bah. Jadi kita nih turunan-turunan Nabi Nuh, turunan orang-orang yang soleh yang dibawa ke perahu, amin. Cuma nih kemarin-kemarin banyak yang muncul lagi Firaun, muncul Abu Jahal, mungkin nggak tahu keturunan Nabi Nuhnya apa keturunan Firaun. Iya, minum dulu ya. Lanjut. Faro'a, lalu Nabi Nuh melihat fis safinati, di dalam perahunya itu, saikhon lam ya'rifu,
orang tua lam ya'rifu yang dia tidak kenal. Lah, ini ada yang pengikut gelap nih, romli nih, rombongan liar. Kalau bahasa sepak bolanya apa? Ya, bonek, bener Pak, betul. Ada bonek nih satu gitu kan. Begitu lihat bonek, Bu, orang Surabaya jangan marah ya. Gantilah. Romli lah yang umum. Ada romli satu, udah tua, Nabi Nuh nggak kenal, lam ya'rifhu, faqala lahu Nuh, maka Nabi Nuh bertanya kepada si syekhon tadi. Syekhon itu bukan syekh itu tua, Pak. Ada yang disebut syekh itu emang tua umurnya, tua ilmunya. Ma'adkhalaka, Pak tua, apa motivasimu masuk ke sini? Apa yang mendorongmu bisa ikut di perahuku? Faqala, akhirnya dia juga menjawab ya. Dakhaltu, aku masuk ikut bersamamu li usayyiba quluba ashabik, untuk menguji hati-hatinya sahabatmu. Quluba jamaah, qalbun qulubun. Mau menguji seperti apa si syekhon tadi itu, orang tua tadi, fatakunu qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'aka, maka jadilah qulubuhum, hati mereka, ma'i bersamaku, wa abdanuhum ma'aka, badannya bersamamu. Saya mau menguji para pengikutmu biar hatinya bersamaku, biar nggak apa-apa badannya sama kamu. Wah, Nabi Nuh langsung kaget. Faqala lahu Nuh, ukhruj minha ya aduwallah fa innaka la'inun. Wah, keluar kamu musuh Allah, fa innaka la'inun, engkau terlaknat. Siapakah dia? Faqala lahu iblis, ternyata dia itu iblis. Jadi iblis itu kalau dalam jamaah seperti ini, badannya ikut ngaji tapi hatinya di luar. Ngikut sholat berjamaah nih, ya kan, berjamaah satu baris, tapi hatinya pada berantem. Nah ini ngeri. Jadi badannya ikut siapa? Ikut sholat tapi hatinya ribut. Hati-hati, insya Allah di masjid nggak ada. Kalau begitu Pak ya, teman-teman mahasiswa, kalau memang kita masih belum bisa menjernihkan hati seperti itu, lalu ibadah kita untuk siapa? Apakah Allah yang butuh ibadah kita? Enggak, Allah enggak butuh ibadah kita. Maka di ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya kaum mukminin itu ikhwatun, bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikan antar saudaramu. Ini ngeri nih mah. Yang nggak ada di sini mah ya. Satu baris gini, yang ini kelompok apa, yang ini kelompok apa. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sholat bareng 10 tahun nggak kenal. Terus berjamaah fungsinya apa? Gaya-gayaan dari rumah masuk ke masjid. Mana maqasidus syar'i berjamaah? Tujuan berjamaah mana? Nggak ada. Justru berjamaah itu bagaimana membangun solidaritas sosial. Itu namanya hablum minannas, hablum minallahnya sholat. Tapi maqasidus syar'inya, tujuan syariatnya adalah bagaimana kamu bisa mengikat persaudaraan. Makanya habis sholat itu kan ada salaman gitu kan. Atau kalau sekarang social distancing nggak salaman, minimal kenal nama. Loh iya, bersambung ayat itu masih satu kelompok ayat dengan apa? Lita'arofu, ayat 13-nya itu masih surat Al-Hujurat itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kamu kumpul ini di sini sholat bareng supaya kamu saling kenal. Nah, terus kamu kalau ngerasa syu'ubiyah kamu hebat,
Saya kelompok yang terhebat, saya kelompok yang paling oke, yang surga sudah didominasi, tiketnya bahkan sudah ada sama saya. Kamu masalah, kamu kafir. Terus untuk apa kalian berjamaah? Karena konsekuensi ketika kita nyebut orang lain kafir padahal seiman itu bahaya. Misalnya ada satu kelompok nyebut kelompok lain kafir, padahal sama-sama orang Islam, konsekuensinya bahaya. Apa coba bahayanya? Pertama, dia nggak boleh masuk masjid. Nanti ngomong ke semuanya halal darahnya. Nauzubillah. Tolong rapikan dulu hati kamu ketika salat itu ingin diterima sama Allah. Saya sedih Pak Dokter. Dia kan sholat berjamaah nih, orang ada sih, nih bapak ini ada. Habis sholat pergi, habis sholat pergi. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya bilang udah 5 tahun kayak cukup. Saya samperin juga. Karena nggak pernah kita ngepas, kita lagi wirid gitu. Saya samperin, sengaja datang terlambat, nggak mau jadi imam. Ya pengen saya samperin. Bapak di mana? Tinggal di mana? Emang harus sampai begitu? Masya Allah, penting banget. Di mana pentingnya, Pak Ustadz? Pentingnya adalah ada sholat yang kita tidak bisa lakukan sendiri, yang hanya orang lain yang bisa lakukan. Sholat apa itu? Sholat jenazah. Emang kamu mau nyolatin jenazah kalau nggak kenal? Kalau bukan orang-orang famous, orang-orang terkenal, selebriti atau ustadz selebriti, kiai yang terkenal, tidak ada dorongan kecuali kalau kita kenal. Disitulah lita'arufu. Yang kedua, ada kewajiban nutup aurat yang kita tidak bisa, yaitu ketika kita terbujur kaku. Yang ketiga, ada kewajiban kita bersuci, padahal kita junub tapi kita nggak bisa bersuci ketika kita sudah mati. Disitulah lita'arufu, perbanyak saudara, bukan perbanyak musuh. Maka di sini nanti setelah lepas ini ada su'ubiyah. Su'ubiyah itu apa? Fanatisme buta yang membuat orang terfirqo-firqo, terpecah belah. Nah persis ini omongan setan tadi, omongan iblis. Biarin. Kalau misalnya kayak gitu, hatinya bersamaku, badannya bersamamu di kapal. Ya, timbul rasa dengki, timbul rasa apa? Ambisi. Maka kata setan, khamsun ahlaka bihinnan nas, sauhaddisuka minhunna bisalasin wala uhaddisuka biisnain. Aku mau kasih kamu nih 5 hal, ya. Tapi aku mau beritahu 3, yang 2 lagi nggak bakal aku kasih tahu. Saya persingkat. Fauhi Allah Ta'ala, maka Allah mewahyukan kepada ila Nuh, annahu la hajata laka bisalas. Kamu nggak ada keperluan itu untuk ngambil yang 3, nggak usah tahu yang 3 dari 5 itu. Falyuhaddisuka bil isnatain. Minta sama itu iblis untuk menceritakan 2 hal yang dia sembunyikan. Faqala lahu Nuh, mal isnatan. Apa sih yang 2 yang kamu sembunyikan? Huma allatani la tukadzibani wa huma allatani la tukhalifani bihima ahlakan nas. 2 hal yang tidak bisa dipungkiri dan juga tidak bisa dibedakan, tidak bisa didustakan, bahwasannya tidak ada beda antara manusia dengan setan. Yang bisa menghancurkan manusia yaitu al-harsu wal hasad, dengki dan juga ambisi buta. Fabil hasadi la'anat wa ja'alat syaitan rajiman. Maka dengan hasud setan dilaknat dan dijadikan setan itu apa? Terpenjara. Wa amal harasu fa innahu ubihu li adam al jannah. Ini ambisi syahwat yang membuat Nabi Adam ya tersingkir dari surga. Kullaha ila syajarah, gara-gara buah khuldi, fasabat hajati minhu bil haras. Maka aku pengen banget mengganggu manusia ini dengan ambisi. Penjelasan segitu sementara, dicukupkan sekian. Yang mau bertanya monggo silakan. 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan silakan.
Ya mudah-mudahan nanti setelah acara ini kita akan sesi diskusi ya. Boleh. Sini. Ya mau. Terima kasih Pak Dokter. Ya terima kasih. Sini. Saya mau bertanya, saya kan masih mahasiswa Pak. Sini. Saya masih muda. Apa tuh jiwa maksiat itu masih menggebu-gebu gitu Pak ya. Bagaimana supaya anak muda ini jijik akan hal maksiat ya Pak? Makanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya anak muda ini bisa jijik terhadap maksiat? Artinya bukan jijik, si hati ini tuh bisa membentengi. Artinya lagi, ketika dia lihat maksiat yang menyuguhkan kenikmatan sesaat, gitu kan, gitu ya. Lalu dia berpikir untuk meninggalkannya, bahkan menghindari jauh-jauh. Pertama adalah imannya. Modal itu iman. Salah satu poin iman adalah kita merasa diawasi. Munculin rasa di dalam hati, dimanapun tempat bersembunyi, maka ada Allah Rabbul Izzati yang selalu mengawasi. Begitu. Kemaksiatan akan terasa jijik ketika sudah disesali. Di awal dia akan hidup, ya, bergerak sebagai sesuatu yang menyenangkan, kecuali untuk orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang sudah istiqomah. Maka anak muda yang paling penting adalah menumbuhkan iman dengan cara kontinuitas zikir kepada Allah. Itu aja. Yang kedua, mencari lingkungan di mana energi positif itu mudah didapat. Orang nggak diminta aja ngasih nasihat sama kita, itu cari lingkungan seperti itu. Kalau kita di lingkungan yang katanya mudah-mudahan saya bisa mewarnai, jebol anak muda mah. Benar, sulit. Jangankan yang muda, yang tua aja ya, banyak akhirnya. Ya alih-alih bisa mewarnai, akhirnya jebol. Wah. Apa yang memotivasi Bapak menjadi anggota legislatif? Oh, saya akan begini gitu. Lingkungan tidak mendukung, udah akhirnya banyak yang tergelincir, banyak walaupun tidak sedikit yang menjadi yang bisa mewarnai. Yang kedua tadi apa? Mencari lingkungan yang baik. Yang pertama iman, yang kedua mencari lingkungan yang baik. Yang ketiga adalah minta doanya kita ke orang tua dan minta doa kepada Allah supaya hati kita diistiqomahkan. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Maka bersabarlah karena kesabaran itu dari Allah. Minta sama Allah. Minta dilindungi. Maka kita baca doa A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Itu yang terpenting. Ya, aurat itu jangan ditinggalin. Wirid-wirid ba'da salat. Uzkur fi kulli duburis shalah. Ya, dari mulai anta Allahumma anta salam terus ya. Baca subhanallah yang biasa kita lakukan aja. Yang masyhur subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 33 kali. Tambah lagi. Ya kan? Wiridnya dengan la ilaha illallah. Kalau kita gampang emosi, tambah lagi dengan ya latifu ya kafi, ya latifu ya kafi. Ya latif wahai zat yang maha lembut, ya kafi yang maha mencukupkan. Gitu. Kalau kita lagi punya urusan, menunggu sebuah kepastian, baca sholawat. Karena sholat itu pembuka diijabahnya doa. Sholawat tadi, sholat fatih tadi yang saya baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughriq. Ya Allah, keselamatan dan rahmat bagi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih lima ughriq, yang membuka segala sesuatu yang terkunci, wal khatim lima sabaq, yang juga bisa mengakhiri atau menutup mengunci lima sabaq,
apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nasiril haqqi bil haqqi, yang bisa menolong kebenaran di atas kebenaran lagi, menolong kebenaran dengan cara yang benar. Wal hadi ila siratal mustaqim, dan bisa menunjukkan ya kepada jalanmu yang lurus. Wala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hafalin tuh ya, cari. Kalau kamu biasa buka YouTube, cari di YouTube sholawat al-fatihah. Ya kita mau menghindari setan. Kita punya cewek, dibawanya ke tempat sepi mulu, ya repot. Jadi itu jangan nyalahin setan, kamu ngundang setan, udah titik. Dibawa jalan-jalan, minta izin sama bapaknya, bapaknya ngizinin, sama-sama aja. Ya. Emang beda sama lemper. Kalau lemper kalau dicobain kan ada bekasnya. Oh, manusia apalagi. Nah itu ya, sahabat sekalian, mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan, wabil khusus saya pribadi yang membacakan, saya hanya qori saja, hanya pembaca dari kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita semua terus bergerak, berproses, ingin menjadi orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.